Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 9 dengan mata kuliah Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Pemerintah akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pelaporan Kinerja. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama, Febianti Lantu, yang kedua, Paskan adik saya sendiri, yang ketiga, Sri Karina Galingging, yang keempat, Yulika Tampung Angoy, yang kelima, Septin Potiogas, dan yang terakhir, Julio Handoko. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi. Laporan kinerja disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas unit organisasi kepada pihak yang diberikan amanah setiap tahunnya. Laporan kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pemimpin pada setiap unit organisasi adalah sebagai penanggung jawab dalam penyusunan laporan kinerja. Selanjutnya, laporan kinerja memuat informasi tentang yang pertama, pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, yang kedua, realisasi pencapaian indikator kinerja, yang ketiga, analisis pencapaian kinerja yang memuat hambatan dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah antisipasi ke depan yang harus dilakukan. Yang keempat, perbandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan target rencana strategis. Selanjutnya itu materi definisi pelaporan kinerja. Laporan kinerja merupakan laporan berisi hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan perseorangan atau perusahaan atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja dibuat untuk mempermudah manajemen dalam melakukan pengendalian intern serta untuk menunjukkan bahwa anggaran dibelanjakan secara efisien dan bermanfaat pada kegiatan operasional perusahaan. Pelaporan kinerja merupakan salah satu subsistem dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIN yang akan menghasilkan suatu laporan akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah diamanahkan kepada setiap manajer atau pejabat pada organisasi sektor publik. Sistem dan proses pelaporan kinerja sebagai sebuah subsistem dari penyelenggaraan sistem manajemen di lingkungan instansi pemerintah juga harus dibangun dan dikembangkan secara terus-menerus agar tujuan-tujuan memproduksi informasi dapat tercapai. Pada saat ini, pengembangan sistem pelaporan kinerja agaknya masih ketinggalan dibandingkan dengan pengembangan sistem pelaporan keuangan. Hal ini memang dapat dimaklumi karena tata cara penangkapan data, pencatatan, pengikhtisaran informasi keuangan sudah dikembangkan sedemikian rupa sehingga sudah dicapai kesepakatan-kesepakatan dan standar-standar atau pembakuan dalam mengelola informasi keuangan. Tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi amanah atas kerja yang seharusnya dicapai. Selanjutnya, itu memastikan anggaran yang telah disusun digunakan untuk hal yang bermanfaat. Selanjutnya, memberikan laporan kepada Dewan Direksi untuk memutuskan rencana manajemen untuk masa depan perusahaan. Komponen dalam penyusunan laporan kinerja meliputi 3 komponen. Yang pertama yaitu rencana strategis organisasi, yang kedua rencana kinerja, yang ketiga pengukuran kinerja, baik pengukuran kinerja kegiatan maupun pengukuran kinerja sasaran. Selanjutnya, format pelaporan kinerja. Sebagai pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum mengenai organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh organisasi. Selanjutnya, perencanaan kinerja. Pada bab ini diuraikan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Selanjutnya, akuntabilitas kinerja. Pada bab ini terdapat subbab yaitu A. Capaian kinerja organisasi, B. Realisasi anggaran. Capaian kinerja organisasi. Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut, dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut. Pertama, membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Kedua, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen.
dokumen perencanaan strategis organisasi. Keempat, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional jika ada. 5. Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan, atau peningkatan, penurunan, serta alternatif solusi yang telah dilakukan. 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. 7. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Realisasi anggaran. Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Berikutnya adalah penutup. Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Berikutnya adalah lampiran-lampiran. Di lampiran-lampiran ini terdiri dari pertama, matriks Renstra, kedua, perjanjian kinerja, ketiga, ringkasan pengukuran kinerja, keempat, lampiran lainnya, penghargaan, dan lain-lain. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu mengenai pengumpulan data pelaporan kinerja. Dalam rangka untuk menjamin pengumpulan data yang akurat, dapat diandalkan, dan tepat waktu, setiap instansi pemerintah harus mengembangkan strategi yang tepat untuk melakukan pengumpulan data dalam pelaporan kinerja. Untuk itu, maka perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama ada definisi data. Definisi data harus dikembangkan guna memperlihatkan atau mengidentifikasikan atribut-atribut yang akan dimasukkan atau dikeluarkan dari laporan yang akan dihasilkan. Yang kedua, dokumentasi proses. Proses pengumpulan data harus didokumentasikan untuk mengidentifikasi bagaimana data tersebut akan dikumpulkan. Yang ketiga, dokumentasi sumber data, di mana satu titik kritikal dalam sistem pengumpulan dan pengukuran kinerja adalah pencatatan mengenai sumber yang diperolehnya data kinerja. Yang keempat, pengolahan data. Desain dari sistem pengumpulan dan pengukuran kinerja harus memberikan penjelasan yang cukup mengenai pengolahan yang dilakukan terhadap data untuk disusun menjadi sebuah laporan. Yang kelima, faktor-faktor yang akan dijelaskan. Setiap konteks atau prosedur dalam informasi kinerja hendaknya diperlakukan sebagai faktor-faktor yang akan dijelaskan.